Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Ya, seperti yang sudah dari awal bulan gitu ya, kita udah tahu tema kali ini adalah the call to be holy, panggilan untuk hidup kudus gitu ya. Nah, hari Senin kemarin Bang Togap udah banyak bersharing, bercerita tentang bagaimana hidup kudus dan apa-apa saja yang bisa membuat kita tidak hidup kudus itu. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang mungkinkah hidup kudus dalam kehidupan orang Kristen, ya notabene yang kalau saya harus bilang bahwa kekudusan ini akan didapat ketika kita mulai lahir baru dalam hidup kita gitu ya, lahir baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau menurut saya, mungkin saya kalau salah silakan koreksi, kalau kita belum lahir baru kita nggak akan bisa dapat hidup kudus ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Seperti yang saya bilang di awal bahwa setelah kita hidup baru, gitu lahir baru ya, kita dapat perintah. Salah satu perintahnya adalah hidup kudus ini, gitu ya. Nah, menurut saya, kekudusan adalah suatu usaha kita untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Jadi, karena ini perintah, jadi kita memerlukan perintah hidup kudus. Jadi, kehidupan kekudusan ini adalah suatu yang harus kita yang harus kita jalani, ya kan? Agar kita tidak melanggar perintah Tuhan. Jadi gimana caranya kita menjalankan perintah Tuhan kalau nggak kita hidup kudus gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah ada manusia yang dapat menjalankan perintah untuk hidup kudus 100% mengingat kita adalah manusia yang tidak sempurna ya. Ini pertanyaan logika yang membuat kita sering bimbang ya. Pertanyaan logika yang membuat kita sering bimbang dan benar gitu kan. Mana ada orang yang bisa menjalankan 100% karena kita bukan manusia yang sempurna. Tapi ingat, kita disempurnakan oleh Tuhan ya. Jadi ini pertanyaan yang selalu bimbang dan selalu menjadi mungkin peperangan dalam pikiran kita ataupun dalam pengertian kita ya. Jadi apakah kita bisa hidup kudus 100% mengingat tidak ada manusia yang sempurna? Ya, ini pertanyaan yang membuat selalu ada berputar-putar dalam kehidupan kita ya. Ini dia beberapa siklus kekudusan ya. Ini bisa random, bisa berubah, tapi inilah beberapa yang menurut saya area kekudusan itu ada di sekitar sinilah gitu, dalam satu tubuh gitu. Atau kadang-kadang tidak untuk kudus itu ada di sini gitu, ada di mata kita, ada di otak kita, ada di hati, ada di mulut, ada tindakan gitu ya. Ini bisa random dan ini hanya sebagai contoh gitu. Mungkin kalau mau ada yang mendapat pendapat lain silakan aja, nggak masalah. Jadi tadi seperti tadi di awal yang saya bilang bahwa mungkin nggak sih hidup kudus gitu ya. Dalam Matius 22 ayat 37-40 bilang gini, dalam nafsunya bilang gini, kasihalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi hidup kudus itu, jika kita ingin hidup kudus, kita pertama menurut saya adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita gitu. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita mau menjalankan perintah Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan gitu ya. Saya mau bilang bahwa sangat berbeda di marketplace gitu. Kalau di marketplace kita menjalankan perintah karena kita dapat kompensasi ya. Kalau di marketplace kita dapat menjalankan perintah karena kita dapat kompensasi atau kita dapat dapat promosi ya. Tiap tanggal 1 akhir bulan atau tanggal 25 kita digaji, dibayar. Jadi kita menjalankan. Kalau kita nggak menjalankan, ya kita dipecat, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dalam kekristenan, dalam hal ini, bahwa kalau namanya perintah, gimana kalau kita mau menjalankan sebuah perintah kalau kita tidak mengasihi yang memerintah itu ya.
Jadi kita harus mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa menjalankan perintah Tuhan, atau dalam hal ini hidup kudus. Gitu, mengasihi perintah Tuhan dulu gitu. Ya, kalau contoh misalnya kayak di rumah gitu ya, sama keluarga. Gimana kita mau menunjukkan cinta kita sama orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, ibu kita, ya kan? Kalau kalau kita tidak mengasihi dia, kalau kita tidak mencintai dia, nah ini juga sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi kita disuruh mengasihi, terus disuruh berpikir gitu tentang perintah ini gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau hidup kudus, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Yang kedua, sebab dalam kasih karunia diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menganggapkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini menarik nih. Jadi ada beberapa poin yang saya mau bilang bahwa kalau kita mau hidup kudus, kita harus punya saling mengasihi Allah, lalu kita harus punya iman. Jadi kita beriman untuk hidup kudus, ya kan? Kamu diselamatkan oleh iman itu. Jadi kita bisa menjalankan perintah karena iman kita, selain karena mengasihi Tuhan. Jadi kita beriman untuk bisa dalam menjalankan kehidupan kudus itu. Ya kalau misalnya kita nggak beriman, berarti kita bimbang. Kita bimbang dalam menjalankan kehidupan kudus kita. Gitu. Pada akhirnya kita suatu, bagi saya yang pernah saya alami adalah eh, kita mendapatkan suatu titik bahwa kita kayak ya sudah jalanin aja deh, gitu ya. Ya sudah, terserah deh mau gimana, gitu ya. Oke, terus yang kedua selanjutnya tidak boleh memegahkan diri. Jadi keberhasilan kita dalam sebuah proses itu karena Tuhan, pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi kalau kita mau hidup kudus, menurut saya kita nggak bisa memegahkan diri. Related dengan bulan kemarin bahwa kita harus merendahkan diri. Ya, related kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau kita hidup kudus, buat saya tidak boleh memegahkan diri. Gitu. Karena memegahkan diri adalah sebuah kesombongan. Kesombongan bukan suatu perintah Tuhan. Jadi nggak hidup kudus. Oke, selanjutnya. Jika kita mau hidup kudus, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Ya, jelas. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus perbuatan yang baik. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita beriman, tapi perbuatan kita nihil. Ya, saya nggak mau bilang, saya sedang tidak bilang bahwa kita tidak bisa punya salah, nggak. Tapi kita harus berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik itu apa? Ya, silakan didefinisikan dan diterjemahkan menurut pemikiran Bapak Ibu semua, gitu ya. Perbuatan yang baik itu apa? Gitu. Silakan di apa ya, di refresh kembali, gitu, baca Alkitab kembali. Di Alkitab dijelaskan bahwa kita harus melakukan perbuatan yang baik, gitu dia. Ada semua. Oke. Jadi tadi mengasihi Tuhan Allah kita, iman, tidak boleh memegangkan diri, lalu melakukan perbuatan yang baik. Lalu selanjutnya dia tadi poin yang kelima, kalau kita mau hidup kudus apa? Kita harus gimana? Hidup di dalam Dia. Ya, kita harus hidup di dalam Dia. Jadi kita harus intens, kita harus intimately, kita harus hidup di dalam Dia lah intinya ya. Jadi kita nggak boleh nggak boleh nggak boleh apa ya, nggak boleh hidup di luar Tuhan ya. Jadi kita harus tetap dalam track-nya Tuhan kalau mau hidup kudus ya kan. Lanjutnya, di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Related sama yang poin keempat tadi, bahwa melakukan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik. Nah, di poin keenam, jika kita mau hidup kudus, kita harus menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, bukan berarti freak, tapi kita sebagai anak Tuhan harus memiliki integritas. Ya, jadi kalau mau kita hidup kudus, kita harus memiliki integritas supaya proses dalam kekudusan itu tetap terjaga. Gitu. Integritas itu apa? Ya kita nggak apa ya bilangnya, nggak balelo gitu, nggak melenceng ke kanan ke kiri, enak di kanan ke kanan, enak ke kiri gitu. Tapi kita tetap dalam track Tuhan. Kita tetap dalam pendirian Tuhan gitu. Nah, jadi
kesimpulannya adalah panggilan untuk hidup kudus adalah bisa dan mungkin untuk kita jalankan. Nah, ini kesimpulan saya ya, yang mau saya bagikan. Panggilan hidup kudus adalah bisa dan mungkin kita jalankan. Di dalam Tesalonika 1 ayat 11 bilang, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Ya. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Ya. Terus, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Ya, tadi saya bilang bahwa dengan kehendak Tuhan, dia menyempurnakan kita. Ya, menyempurnakan kehendak kita dan berbuat baik, untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Nah, ternyata proses kehidupan kudus adalah pekerjaan iman kita di poin nomor 2 tadi. Jadi cara-cara besarnya dalam semua proses dari poin 1 sampai poin 6 bahwa itu adalah sebuah pekerjaan iman. Gitu ya. Kalau tadi memiliki iman, ternyata ini dalam generalnya adalah ini pekerjaan iman kita. Jadi karena itu senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dan kekuatannya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi ini yang saya mau bagikan hari ini, bahwa hidup kudus itu bisa dan mungkin untuk kita jalankan. Karena untuk menjawab pertanyaan yang tadi di awal, bahwa bisa kita karena Tuhan yang menyempurnakan kita. Oke, diskusikan apa yang menjadi kendala kita dalam menjalani kekudusan selama ini. Jadi diskusikan aja gitu, cerita-cerita aja apa yang menjadi kendala kita dalam menjalani kekudusan selama ini. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.